Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Sanjaya. Alhamdulillah pada hari ini Ramadan keberapa? Ramadan ke-5 ya? 5 ya? Atau ke-6? Ke-6 ya? Ke-6. Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di Masjid Nabawi, masjid termulia setelah Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Dan bersama saya di sini salah satu jamaah umrah Gintur yang alhamdulillah beliau juga masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Nabawi. Dan mungkin pengalaman beliau selama 5 hari di sini ada hal yang bisa dibagikan ke calon jamaah umroh yang akan datang tentang bagaimana nikmatnya ibadah di Nabawi ini, dan juga trik ataupun cara mudah untuk beriktikaf, cara mudah untuk mengatur jadwal karena padatnya dengan kegiatan-kegiatan dari travel ataupun juga ada kegiatan yang lain di luar Masjid Nabawi, sehingga harus ada pengatur waktu istirahat, waktu di hotel ataupun waktu agenda lainnya dengan beribadah di Nabawi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jadi kalau di Nabawi ini ibadah kita, insya Allah rasanya lebih adem, tentram. Masalah khusyuk ya masing-masing mungkin sepertinya. Kalau tipsnya itu sebenarnya sih Ustaz Aryadi juga yang ngajari kita harus lebih cepat datang sebelum sholat biar dapat waktu azan, biar lebih cepat dapat sop depan. Terus kita harus bawa apa nih, seperti tentengan tas kecil. Nah gunanya ini untuk menyimpan HP, charger, atau terus sepatu, sandal. Kalau umpamanya tidak bisa di rak sepatu atau sandal, bisa taruh sini juga. Terus di setiap dinding apa ada Al-Quran yang bisa kita baca untuk mengisi kekosongan sebelum sholat atau setelah sholat. Kebetulan Ustaz ini Ramadan ya Ustaz ya, jadi i'tikaf. Jadi begitu aja sih yang pengalaman saya, mungkin Ustaz bisa share juga nih. Benar yang pasti bahwa untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman di dalam gedung Nabawi itu lebih awal datang minimal dari azan 1 jam itu minimal. Karena kalau sampai hampir azan datang ke sini, apalagi sampai azan sudah alamat besar untuk mendapatkan di pelataran atau di luar gedung Nabawi, sehingga sholatnya di tempat yang tidak teduh atau di pelataran langsung yang terbatas, istilahnya tempat teduhnya hanya dengan payung-payung yang ada di sana. Itu selanjutnya adalah apapun yang teragendakan itu tidak mengurangi untuk bisa beribadah lebih nikmat di Nabawi, karena di antara agendanya memang adalah beribadah di Nabawi dengan lebih leluasa. Selanjutnya kalau kita sudah tilawah di pagi, mungkin kita bisa berziarah ke makam Rasul dari pintu apa namanya? Pintu 39. Pintu Babun Nisa. Nah itu kita kalau masih pagi juga, masih ada waktu kosong, kita bisa ke Baki, ziarah juga. Ya ke Arab Saudi tujuannya ibadah, bukan untuk hanya tur biasa. Kalau hanya tur biasa mungkin ada tempat lain, tapi kalau Nabawi Makkah Madinah insya Allah berkah kita semua. Kalau untuk pakaiannya gimana Ustaz? Apa harus pakai abaya seperti ini atau gamis pakai, atau top ya? Top namanya. Sarung Indonesia gimana Ustaz? Artinya pakaian bebas, yang penting rapi dan menutup aurat. Akan lebih baik lagi kalau kita memakai busana muslim begitu ya. Artinya sekalipun pakai celana sama kaos, ini diperbolehkan. Hanya saja akan lebih nikmat
kita beribadah karena kan tujuannya ibadah, sehingga kita berpakaian yang sesuai dengan keadaan kita beribadah tersebut. Itu untuk apa namanya pakaian. Mungkin sudah lanjut usia, jangan lupa bawa ini. Jadi saya sih disediain tuh sama travelnya kalau kita dream tour. Nah kalau dream tour sediakan tuh seperti ini, belakangnya lengkap. Jadi seperti itu tambahannya sih. Terus apa kita bawa Al-Quran gimana Ustaz? Boleh? Gimana? Bawa sajadah juga? Iya, untuk Al-Quran sama sajadah, saya kira untuk sajadah sudah tersedia langsung dari Nabawi. Quran juga disediakan langsung dari Nabawi. Untuk parfum ini Ustaz gimana? Disunahkan kita setiap sholat untuk memakai parfum atau harum-haruman. Dan juga setiap sholat atau setiap masuk masjid, kita juga disunahkan berpakaian yang rapi dan pakaian yang baik untuk ibadah atau sholat. Terus ada itu Ustaz, umpamanya kita datang lari dari hotel, tiba-tiba masuk, tidak boleh masuk pintu, dihadang sama askar namanya ya. Itu rasanya kita mau ke masjid kok dilarang. Itu gimana itu Ustaz? Benar, jadi di sini punya aturan juga, dan aturan itu juga dibuat semata-mata untuk kebaikan bersama. Artinya memang ada waktunya penertiban itu tidak boleh masuk ke masjid karena sudah penuh. Karena kalau dibiarkan masuk ke dalam juga nggak dapat bagian tempat, sehingga dia diarahkan ke bagian luar atau ke bagian pelataran. Intinya itu semuanya karena lambat. Jadi untuk tidak dapat penutupan, datang lebih awal. Karena orang-orang yang lebih awal datang, mereka dibuka, karena ketika masih kosong dibuka. Alhamdulillah sekarang sudah tiba saatnya ada duhur. Demikian informasi yang kami bagikan, semoga jadi info bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.